Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Nagi Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku, Mas Najik. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen resiko dalam bisnis pelajar. Bisnis pelajar yang terbaik itu yang seperti apa? Yang resikonya aman untuk teman-teman itu yang seperti apa? Nah, mari kita belajar di video ini. Perlu teman-teman sadari dan banyak pelajar serta mahasiswa sadari bahwa di usia-usia mereka tidak memiliki banyak pengalaman atau track record dalam bisnis. Nah, padahal faktor penentu kesuksesan berbisnis adalah pengalaman, karena banyak sekali rintangan ke depan yang tidak memiliki teori yang tepat untuk menyelesaikannya. Sehingga ilmu pengalaman adalah ilmu yang terbaik untuk digunakan pebisnis dalam berperang. Jika kita tidak memiliki banyak pengalaman atau kita berbisnis berbasis teori, tentu akan kesulitan menangani masalah jika masalahnya berbentuk beda dengan teori-teori yang teman pelajari. Oleh sebab itu, di usia pelajar, di usia mahasiswa adalah waktu yang terbaik untuk teman-teman membentuk pengalaman terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mengatur resiko untuk belajar, atau kita akan melakukan tindakan untuk belajar, bukan tujuan untuk kaya raya terlebih dahulu atau tujuan untuk sukses. Itu masih jauh. Kita melakukan bisnis atau melakukan tindakan berbisnis untuk belajar terlebih dahulu. Oke, siap? Nah, dalam kita mengarungi perjalanan menuju kesuksesan dalam berbisnis, tentu kita harus memulainya dari kecil terlebih dahulu. Teman-teman yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam berbisnis atau track record yang panjang dalam bisnis, tentu teman-teman harus memulai dari skala yang kecil terlebih dahulu. Jadi seorang pelajar atau mahasiswa tidak boleh memulai bisnis langsung skala besar atau skala produksi atau skala yang bertanggung jawabnya itu terlalu besar serta penyertaan modalnya terlalu besar, karena akan sangat beresiko bisa dimanfaatkan orang lain, bisa mengalami kerugian yang besar yang justru dapat menjerumuskan teman-teman dalam mental illness atau penyakit mental nantinya ya bisa gila gitu deh pokoknya. Jadi teman-teman harus memulai dalam memanajemen resiko. Ini kita belajar manajemen resiko ya. Kita mulai dari resiko yang kecil terlebih dahulu. Nah, di siapa yang resikonya kecil? Teman-teman kalau dalam level 1 berbisnis atau baru mencoba bisnis, teman-teman bisa mencoba bisnis yang bersifat dropshipping. Nah, bisnis dropshipping ini tentu udah banyak teman-teman kenali ya, atau teman-teman mungkin tidak asing lagi bahwa kita tidak perlu stok barang gitu. Dan kita tidak perlu penyertaan modal. Kita hanya perlu join membership terhadap perusahaan barang tertentu atau produk tertentu. Kita membantu untuk menjualkan terlebih dahulu ya. Kesuksesan bisnis adalah untuk menjual. Sehingga teman-teman harus belajar, langkah yang pertama adalah menjual dulu. Sehingga teman-teman harus join dropshipping, kemudian teman-teman membuat marketing yang bagus terhadap barang tersebut. Apakah teman-teman bisa? Nah, jika teman-teman sukses dari percobaan pertama bisnis dropshipping, itu artinya teman-teman bisa naik ke level yang kedua. Oke? Kalau teman-teman gagal di level yang pertama, tidak ada kerugian sama sekali, karena teman-teman hanya gagal menjualkan. Jadi produk teman-teman nggak beli dulu, teman-teman nggak nyertain modal dulu, semuanya berbasis pengetahuan teman-teman dulu. Nah, jadi resikonya kecil sekali. Oke, kita naik ke level yang kedua nih. Misalnya teman-teman sukses nih dropshipping, teman-teman udah pandai marketingkan produk, teman-teman udah pandai menjual produk. Oke, kita naik level yang kedua, teman-teman bisa reselling ya, atau menjualkan kembali. Nah, dalam hal ini teman-teman udah stocking atau menyetok barang dalam quantity yang lebih banyak, ya. Jadi menjadi reseller itu lebih beresiko daripada menjadi dropshipper, karena kalau reseller tidak bisa menjual barang, maka stoknya teman-teman akan menumpuk di gudang. Nah, ini akan merugikan teman-teman lebih banyak lagi. Jadi teman-teman nggak kalau langsung start ke level 2, Kak Kumas langsung jadi reseller, teman-teman pasti boncos dari segi modal. Belum lagi teman-teman belum bisa marketing, kan jadi masalah juga kan. Nah, jadi teman-teman harus mulai dari level 1 dulu, yaitu menjadi dropshipper. Setelah itu teman-teman menjadi reseller. Nah, kalau sukses juga gimana Kak Kumas? Sudah dropshipper sukses, reseller sukses, itu mungkin bisa dilaksanain untuk anak SMP, untuk anak SMA udah bisa. Kemudian teman-teman kuliah, teman-teman bisa coba modifikasi ya, memodifikasi produk yang teman-teman resellerkan tersebut, yang teman-teman menjadi resellernya tersebut ya. Memodifikasi produk ini akan membuat teman-teman belajar bagaimana cara memproduksi sebuah produk ya. Jadi dari pelan-pelan dulu teman-teman memodifikasi produk-produk yang teman-teman resellerkan, sehingga dari banyaknya barang yang teman-teman jual kembali, teman-teman punya beberapa produk yang teman-teman bikin sendiri. Nah, itu nanti di level yang ketiga, udah teman-teman belajar produksi. Nah,
Itu di level-level teman-teman kuliah lah ya, mahasiswa gitu. Nah, ketika teman-teman udah sukses juga nih jualan produk dari orang lain, udah pinter marketing, udah pinter reselling, udah pinter creating produk gitu, teman-teman bisa produksi produk. Atau ini skalanya sangat besar atau lebih besar. Jadi teman-teman itu sudah bisa memiliki mesin sendiri, sudah bisa memproduksi produk teman-teman sendiri, sudah bisa melayani fully dari teman-teman, dari mulai pelanggan datang sampai pulang dapat barangnya lagi. Ini mungkin teman-teman juga sudah memiliki karyawan, beberapa karyawan yang bergerak, bahkan mungkin udah punya divisi-divisi. Nah, ini perjalanan ini panjang teman-teman. Jadi kan teman-teman mulai dari dropshipping itu tadi SMP, mungkin teman-teman baru bisa produksi produk itu lulus kuliah. Sehingga jika teman-teman tidak memulai bisnis sekarang, mau sampai kapan perjalanan itu akan dimulai? Belum lagi kalau teman-teman gagal di tengah jalan, harus belajar mulai lagi dari awal. Sehingga dengan kita memanajemen resiko semacam ini, ya jangan langsung produksi ya teman-teman, belum pernah dropshipping, belum pernah reselling, belum pernah belajar creating produk, tahu-tahu produksi aja gitu, mati, boncos gitu ya. Tapi sebenarnya ada solusi, tapi nanti ya kita bahas nanti ya. Sehingga jika teman-teman ingin menjadi pengusaha sukses, ingin menjadi pebisnis sukses, teman-teman harus mulai dari bawah menuju ke atas, sehingga teman-teman tahu bagaimana susahnya menjual produk dari bawah sampai teman-teman jadi CEO, akan lebih berwibawa dan lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Bayangin kalau teman-teman nggak tahu cara marketing, terus kemudian teman-teman jadi CEO, terus teman-teman angkat orang sebagai marketing teman-teman, terus teman-teman terus di marketing stuck, nggak tahu bagaimana caranya marketing. Teman-teman sebagai CEO mau membuat penyelesaian masalah bagaimana, atau memberikan solusi bagaimana? Orang teman-teman sendiri aja belum pernah jadi marketing. Jadi teman-teman akan kesulitan. Itu ya. Jadi teman-teman untuk jadi pengusaha itu prosesnya panjang, bukan singkat. Semua itu terbentuk bukan hanya dari belajar teori, tapi juga belajar praktek. Jika teman-teman nggak praktek-praktek, teman-teman nggak belajar-belajar. Kalau teman-teman cuma belajar teori-teori doang, itu masih sangat kurang. Teman-teman perlu berpengalaman juga, itu ya. Jadi inilah cara manajemen resiko dalam berbisnis untuk anak muda, untuk pelajar dan mahasiswa. Pastikan kamu mulai dari bawah menuju ke atas. Jika gagalnya masih di bawah pun aman, jika gagalnya di pertengahan pun juga teman-teman pasti akan merasa ikhlas. Kalau gagalnya udah di atas, teman-teman juga udah punya banyak pengalaman yang besar banget. Jadi akan lebih, penerimaan terhadap kegagalan itu akan lebih mudah diterima, gitu ya. Jadi inilah cara yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Gitu Mas Dagestiari. Bye-bye.